Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas berbagai berkat yang telah kami terima dan kami nikmati dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, sampai dengan saat ini kami masih boleh merasakan kekuatan kesehatan tubuh yang semuanya itu hanya berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi dan kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini tidak berlalu dengan begitu saja, melainkan akan menjadi kekuatan bagi iman percaya kami ketika kami menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan 5. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita senantiasa mengalami peperangan rohani melawan musuh yang tidak kelihatan. Efesus 6 ayat 2. Ketika kita memberitakan Injil, kita bukan saja sekedar menyampaikan atau memperkenalkan sesuatu kepada para pendengar, sebagaimana yang terjadi dalam proses promosi penjualan. Tetapi sesungguhnya kita berperang dengan kekuatan jahat yang ingin menghalangi para pendengarnya dari pengenalan akan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus begitu menekankan tentang doa, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan pelayanan pemberitaan Injil. Rasul Paulus meminta jemaat Kolose untuk berdoa dengan sikap berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Maksud dari berjaga-jaga di dalam doa adalah bahwa kita harus tekun di dalam berdoa, terus-menerus berdoa dan siap sedia di dalam berdoa. Jadi ada kesungguhan, ada keseriusan di dalam berdoa. Tidak hanya sekedar berdoa, tetapi menyerahkan diri dan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Nah, saudara-saudara, ada pun isi dari doa yang Rasul Paulus anjurkan dalam Kolose 4 ayat 2 sampai dengan 5, agar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam setiap pemberitaan Injil. Agar Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu yang kita perbuat. Bukan kehendak kita, tetapi Tuhan sendiri yang bekerja. Kita hanya sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Mengapa demikian? Agar Injil yang kita sampaikan, firman Tuhan yang kita sampaikan, dapat diterima dengan baik dan dapat diberlakukan dalam kehidupan kita. Jadi jelaslah di dalam pemberitaan Injil peran doa
sebagai jalan bagi keberhasilan pelayanan sangatlah penting. Memang metode itu penting juga, tetapi doa adalah yang paling utama. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, Paulus juga menekankan kepada jemaat di Kolose untuk hidup baik, mengandalkan hikmat Allah dalam mengambil keputusan-keputusan hidup dan senantiasa menghargai waktu. Bukan hikmat manusia, tetapi hikmat dari Allah. Dan hal ini pun tidak hanya berlaku bagi jemaat di Kolose saja, tetapi juga bagi kita sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan kita sekarang ini banyak mengalami pergumulan hidup, penderitaan, bahkan sakit penyakit. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk tetap berdoa, terus-menerus berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Karena hanya Allah sumber satu-satunya pertolongan dalam hidup kita. Kalau mau kita katakan, kita memang tidak sanggup, kita memang tidak mampu, kita tidak berdaya menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, bahkan ketika kita meminta, memohon, Rasul Paulus katakan dengan hikmat Allah, kita akan mampu mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan kita mudah menyerah. Jangan kita berputus asa ketika doa kita belum terjawab. Tetapi kita harus terus-menerus berdoa, menyerahkan diri dan kehidupan kita diatur oleh Allah. Biarlah kehendak Allah yang akan terjadi, bukan kehendak kita manusia. Karena kehendak Allah itu indah pada waktunya. Bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga, yang dinyatakan oleh Paulus melalui firman-Nya pada saat ini. Maka mari kita sebagai orang percaya terus-menerus berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Biarlah firman-Mu ini yang memberikan kami kekuatan, pengharapan ketika kami menghadapi berbagai hal dalam hidup ini. Memang pergumulan kami berat, beban hidup yang harus kami hadapi dan kami jalani begitu sulit. Bahkan penderitaan, sakit, penyakit. Tetapi Tuhan bersama dengan Engkau. Kami mampu katakan bahwa apapun yang kami hadapi, seberat apapun itu, tidak akan pernah melebihi hebat dan ajaibnya kuasa pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami mau menyerahkan diri dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Dan biarlah Tuhan melalui anugerah kuasa Roh Kudus-Mu, kami diberi hikmat
untuk dapat mengambil keputusan-keputusan, untuk dapat menjalani hidup, bahkan terlebih melakukan segala sesuatu hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami, bukan kami memerintah akan Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Shalom.